kesan pertama pas lihat si Ucok ini kesannya apa nih? Aku cuma sekolah SMP mau naik kelas 2 tapi aku berhenti sekolah. Kenapa? Mungkin ini agak sensitif pertanyaannya ya. Ini dulu jualnya pengen memang beneran mau jual makanan Indonesia atau tujuannya buat bikin konten doang gitu? Sekarang impiannya apa? Kalau sekarang sih cuma... Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari Kabupaten Chaosian yang ada di kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, Tiongkok. Dan sekarang aku lagi di rumah Yenny di sana. Halo. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Baik kok. Baik ya. Jadi aku berangkat dari Beijing tadi pagi dan tadi udah sempat bantu Yenny jualan juga. Betul. Jadi konten Yenny ini sempat viral di Indonesia, menginspirasi beberapa YouTuber asal Indonesia juga ya untuk membuat konten jualan di sana. Sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Makasih kok. Iya, dan dalam 1 tahun 500.000 subscriber. Amin. Luar biasa sekali. Ada beberapa video yang viral. Dan sekarang aku pengen ulas balik sebentar ya, flashback. Dulu Yenny dan Xiaotong kenalannya gimana sih, kok bisa kenalan terus akhirnya bisa menikah sampai sini, Yenny? Kita kenalannya lewat teman juga. Waktu suamiku dia di Indonesia juga main-main sambil memang mau cari istri begitu. Oh, memang tujuannya ke Indonesia buat cari istri. 就是出去旅游，然后顺便找个老婆嘛，对呀。哦，那个时候你去你主要的目的是为了找老婆吗？算是吧，因为我的朋友在印度尼西亚做生意的，他的侄子就是他的亲戚是印度尼西亚的老婆，也是他介绍的，他呢说就是说，要不然你也去碰碰运气，我把我印度尼西亚的朋友的女儿，我给你介绍介绍，对，因为在中国难娶，很难娶媳妇儿的啊，中国有很多美女，怎么会难娶媳妇儿呢？要求高嘛，之前呢。我是干这个工地的，做电焊工的。其实如果说你相亲的时候，你说我是干电焊工的，一般人应该不会喜欢，他们会说你就是农民工呗。就是农民工这个词的话，在中国的话还是很不好听的感觉，其实。那明白。相对来说的话，就是你结婚的话，你或者说我是干鸡蛋灌饼的，那样也不行。你要是说我是跑业务的，或者做别的东西的，他们感觉挺好的这个工作，是吧？听起来很高大上。对，我要说做鸡蛋灌饼干工程就不行。然后去印尼的时候，我也是想碰碰运气嘛，我也没出过国。然后到那以后呢，就是那时候是哪年呢？2018年。9月4号还是1号？第一次去印尼。第一次去印尼。OK。到那以后呢，我的朋友也帮我。介绍他的朋友家的女儿来给我认识，当然了，也有我相不上的，也有人家看不上我的，就是呢，也是出去玩也是，就是当时去你哪里呢？去的是雅加达那边。雅加达那边，还有就是，反正我们就是在雅加达那边是认识。巴厘岛，去过几次巴厘岛，一次巴厘岛，当时呢也是见了几个吧。也不行，就是当时不合适是吧？不合适，就是说出来玩玩，算了，就回国了。就是其实也挺失望的，因为想找个老婆嘛。所以第一次去你的时候失败了是吧？没有失败，没有失败，但是呢，感觉要失败了。就是我跟印尼属于是，就是快回国之前认识的，就那得有几天了，认识以后呢。互相加了这个好友嘛？是怎么认识？在哪里见的？有点好奇。在店里，花店里。在花店里，那个地址我不知道啊。是在雅加达是吗？雅加达对，然后在店里就是看到他在那个前台嘛，当收银是吗？属于是。就是做花的，反正。做花收钱嘛。bungkus bunga gitu ya. Jadi kerja di toko bunga。对，不的。后来我说，哎呀，我在那个玻璃外面看到印尼了，是我朋友。也看到了他说：“你看这个印度尼西亚的这个女孩，长得漂亮，这么个儿高。”我心里当时还想呢，我说：“长得这么漂亮吗？是我老婆就好了。”我心里有这么想法。他说：“那个这样吧，咱们进去看看，就是买束花，看看能不能要个联系方式。”我朋友带我进去了，然后就买了一束花嘛，就是说买了以后他给我包好了。然后我朋友这个花呢是我这个中国朋友送给你的。他说看你长得特别漂亮，想跟你交个朋友。然后
印尼说可以呀，然后就互相加了那个 Facebook， 加了以后呢，我就跟他聊天的话是用那个谷歌翻译，一直那个时候他不会中文，你不会印尼语，所以那个沟通的话特别困难，是吗？是的，很困难。然后谷歌翻译的话，就是我要打很短的字，就是可能说2个单词、3个单词这样打一下，因为打的时间长的话呢，他翻译的不是特别准确。后来以后呢，就是我请他吃了顿饭。就是你回国之前请他吃一顿饭，是吧？对。我回国之前让他下了个微信，加了好友以后，我在国内就跟他聊天。kesan pertama pas lihat si Ucok ini kesannya apa nih? 你对他的第一印象是什么呀？kesannya apa bahasa Indonesia ya, ganteng lah lihatnya. Kita nggak mau ngomongnya jujur ya. Ya ganteng, terus ya kayak langsung jatuh cinta begitu. Cinta pada pandangan pertama. Kayak Iya, Ijen Chungqin kayak jatuh cinta pandangan pertama. Tapi kan kita nggak bisa langsung kayak pacaran sama dia atau nikah sama dia gitu kan. Harus kenal dulu ya. Iya, harus kenal dulu lah. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol begitu. Kelihatannya dia baik, orangnya penyayang juga kan. Terus kayak bawa kita yang di keluarga Indonesia jalan-jalan, beli ini, beli itu, ya begitu. Jadi ya kayak udah langsung kesemsem, jatuh cinta. Itu kesan pertamanya langsung suka memang ya. 然后你回国之后一直跟他联系，通过微信这个联系是吗？对，是的。然后认识多长时间之后就决定要结婚？认识多长？我想想啊。Berapa bulan kenalannya? Habis itu memutuskan untuk menikah? Cuma waktu kenalan sampai menikah cuma beberapa bulan aja. Beberapa bulan aja ya? Beberapa bulan aja, 只几个月。几个月吧。对。Oke. Ini kan aslinya orang Kalimantan ya? Iya betul. Kalimantan mana nih? Barat, Pontianak. Kalimantan Barat, Pontianak. Pontianak. Dari di kota Pontianaknya atau gimana? Di desa. Namanya desa apa? Wajo. Desa Wajo. Iya. Oke. Nah, Yeni ini sendiri berapa bersaudara? Kenapa sih saat itu bisa kerja di Jakarta gitu? Ya karena di desa kami kerja di Jakarta banyak. Terus mama aku yang kayak kenalkan begitu kan, karena mama aku kan juga kerja babysitter begitu kan, jadi banyak kenalan begitu. Dan aku 10 saudara. 10 bersaudara. Wow, 10 bersaudara. Ini anak keberapa? Ke-6. Ke-6. Jadi dulu kerja di Jakarta buat mungkin bantu orang tua juga. Betul, iya bantu orang. Soalnya masih banyak adik-adik yang harus dibiayai mungkin. Iya, tapi gaji juga kecil. Saat itu gajinya berapa masih ingat? Bulan juta, 2 juta di Jakarta bulan. Ya? Iya. Di toko bunga itu. Iya. Soalnya mungkin kan karena masih pemula kan, masih belum bisa bungkus-bungkus begitu, cuma bisa bantu-bantu lah. Dan Yeni sendiri kalau boleh tahu ya, dulu kan pas Jakarta umur 20 tahun ya? Dulu nggak kuliah atau gimana? Enggak, aku cuma sekolah SMP, mau naik kelas 2 tapi aku berhenti sekolah. Kenapa? Begitu. Alasannya? Ya mau kerja aja begitu mungkin. Merasa kayak mau bantu keluarga juga. Terus memang sendiri nggak mau sekolah? Iya, atau? sendiri nggak mau sekolah begitu. Buat bantu orang tua. Satu, ekonomi keluarga mungkin agak kurang itulah ya. Kurang apa juga. Jadi Yeni sendiri inisiatif pengen kerja, pengen bantu mama papa, terus pengen bantu adik-adik. Soalnya adik kan masih kecil kan, gitu. Jadi dulu pas baru berhenti sekolah itu kerja apa? Langsung, waktu kerja di desa aja begitu. Seperti apa misalnya? Boleh diceritakan di toko sembako begitu. Oh, bantu-bantu gitu. Itu penghasilannya per bulan berapa? Enggak, itu sih beda-beda sih setiap hari. Soalnya kadang kalau hujan kita nggak pergi juga begitu. Jadi harian gitu ya? Iya betul. Satu hari mungkin 70.000, 80.000 begitu. Oh, satu hari 70.000, 80.000. Iya, tapi kebanyakan nggak setiap tahun sih aku kerja kalau di desa. Bahkan di rumah kayak jaga adik, bertanam begitu, tanam padi. Mama papa kok boleh tahu kerja apa? Mama tadi babysitter ya kan? Kok papa? Iya, kalau sekarang sih mamaku dia kerja babysitter, tapi waktu kita masih di desa bertani, mamaku kadang juga jadi babysitter. Karena mamaku kan dia 1 bulan aja jadi babysitternya, nggak sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun begitu. Oh, ngerti. Pas misalnya ada melahirkan, bantu soyez gitu ya. Okay. Kalau ada yang panggil atau ada yang cari begitu, mamaku baru pergi. Jadi papa mama dulu bertani. Bertani. Tanam apa? Padi. Gitu. Ya tanam padi. Jadi luar biasa juga loh. Sekarang udah di sana 4 tahun ya?
Betul. Kita kalau melihat balik kehidupan Yeni dulunya itu ada pengalaman apa yang paling berharga atau pelajaran yang paling mungkin yang paling berharga buat Yeni sampai bisa sekarang ini loh. Sekarang sudah cukup terkenal lah ya di YouTube. Yeah. Pengalaman berharga. Ya pelajaran mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Maaf ya, Yeni memang cuma lulusan SMP pun nggak lulus gitu ya. Nggak lulus. Ya. Tapi perjuangan terus loh gitu. Ya belajar lah. Aku masih lagi ya. Semuanya lagi tahap belajar. Kayak bahasa Indonesianya aku pun belum lancar gitu. Jadi ada juga bahasa Indonesia yang kata-katanya yang masih aku belum mengerti begitu. Kau boleh tahu kenapa bahasa Indonesia nggak lancar? Karena di desa kita pakai bahasa daerah. Bahasa daerah Kalimantan sana? Iya, HK pakai bahasa. Jadi Yeni dari keluarga HK ya? Betul. Papa jadi, orang Tionghoa memang? Betul, kalau mamaku orang Dayak. Jadi di rumah udah biasa pakai bahasa HK? Betul. Mama bisa bahasa HK? Bisa. Orang mamaku Dayak bisa juga bahasa HK? Iya, mamaku karena dia juga banyak teman-teman orang Tionghoa. Jadi waktu gadis mungkin udah bisa ya. Memang bergaul ya, berbaur di sana ya. Betul. Orang Tionghoa, orang Dayak betul. Semuanya. Jadi bisa bahasa Tionghoa. Mamaku malahan bahasa Tionghoanya lancar, bahasa Indonesia lancar, bahasa Dayak pun nggak lupa. Semuanya bisa begitu. Oh, jadi memang kebiasaan di rumah ngomong bahasa daerah. Iya, gitu. Betul. Jadi ya cuma sekolahan aja berbahasa Indonesia. Ya kalau kita nggak sekolah ya kan kita nggak bisa ngomong bahasa Indonesia begitu kan. Jadi ya banyak nggak ngerti, banyak yang kaku lah begitu. Apalagi menikah di sana sini sampai sekarang kalau nggak main YouTube tuh aku nggak pakai bahasa Indonesia. Tapi Mandarinnya sekarang hebat loh. Mandarin lo bisa belajarnya dari mana? Sama suami pertama-tama, terus belajar sendiri pokoknya, terus belajar di Google. Kalau apa yang nggak tahu tuh semuanya cari di Google. Terus sampai di sana sini pelan-pelan baru belajar sama suamiku. Iya, ya mau gimana lagi kan? Kalau aku nggak belajar ya kita nggak bisa ngomong begitu. Yeah. Jadi ya aku tuh belajar giat. Setiap hari omongan apa tuh yang aku nggak ngerti, tapi kita sering ngomong, kita belajar. Aku belajar sendiri begitu. 那你们一开始他家过来的时候，语言不通嘛，怎么交流呢？就是还是用谷歌吗？就是你们结婚之后还是用谷歌吗？ Iya, masih pakai Google Translate. Jadi ngomong-ngomong tulis di Google kasih dia lihat gitu. Betul, begitu. Memang begitu. Terus sampai di China sini tuh kita memang jarang ngomong juga, kecuali ada yang harus dibahas, yang penting begitu. Jadi baru kita pakai HP. Karena HP pun translate-nya juga kurang apa itu ya, kadang salah-salah juga begitu. Jadi ini berapa lama ya nih belajar bahasa Mandarin sampai bisa komunikasi lah gitu sama orang sini? Nggak pakai HP mungkin udah 3 bulanan gitu, nggak bisa pakai HP. 3 bulanan sudah bisa ngomong? Kesini, iya. Udah bisa ngomong? Yang biasa-biasa begitu, yang muda-muda. Sekarang bisa nulis juga? Nggak bisa nulis, tapi bisa ketik. Terus bisa lihat tulisan Mandarin. Bisa kenal ya tulisan Mandarin? Betul, bisa kenal, bisa baca. 我说这很了不起。当时语言不行嘛，不能沟通的时候，发生了一些就是比较搞笑的事情。记得当时我跟他结完婚以后呢，因为他的妈妈也来中国了，是吧？去逛商场嘛，我带他们。他说买包是买包包，买包包。我不知道是什么意思嘛，然后我就给耶妮买了个包。买包包是什么意思？其实要买那个。花生吗？花生有1包，1包kalau bahasa HK kan 1包gitu。我就买了个那个包，红色的，给他们了。Jadi aku terjemahkan langsung aja lebih gampang ya. Jadi kalau pau dan bahasa Mandarin itu satu pelafalan, satu nada kadang artinya bisa banyak gitu. Betul. Kayak misalnya pau itu artinya bisa tas, bisa juga bungkus, ipau sebungkus gitu. Betul. Jadi pada saat itu orang tua Yeni, mama Yeni mau beli sebungkus kacang ya, kuaci ya. Ipau gitu, ipau jadi sebungkus gitu. Jadi Xiaotong si Uco ini dengarnya mau beli pau, kirain mau beli tas gitu jadinya. Iya. Terus aku juga sempat bingung, aku bilang ini kenapa dia bawa aku pergi ke toko tas gitu.那行，现在就是娶到印尼老婆，什么感受呢？感觉印尼老婆特别的好，怎么说呢？她跟那个公公婆婆啦相处的关系特别好，也不会说跟抱怨公公婆婆，就是说不干这个了，不干那个了，或者不照顾我了，然后呢，就是能自己干的事儿，绝对不让公公婆婆来帮忙干嘛，就比较好吧，比较，我感觉印度尼西亚的人呢，那边的人比较
对老人的话特别的好，是吧？而且也很会照顾人。会照顾家庭。会照顾家里的人。Jadi hubungan sama mertua baik-baik aja ini ya? Baik banget. 4 tahun tuh nggak pernah berantem, nggak pernah cekcok. Dianggap anak sendiri sudah. Benar. Mama tuh penyayang banget dia. Kelihatan diam tapi dia tuh penyayang. Perhatian ya? Iya, perhatian banget. Apa yang kami butuhkan atau apa yang kami mau dibantu, dia tuh bantu. Dia tuh kasih begitu. Meskipun diam aja gitu ya? Iya, dia nggak banyak ngomong. Gitu betul, ya? betul. Apalagi kalau di video ini tuh diam. Dia tuh diam banget. Karena mama nggak bisa acting juga kan orangnya. Jadi nggak semua orang bisa di depan kamera, nggak bisa luas di depan kamera. Betul. Gitu. Mama tuh gugup banget kalau di depan kamera, nggak bisa acting atau gimana lah gitu. Kalau di misalnya ini makannya enak gak gitu kan, mama tuh biasa aja begitu. Ya nggak bisa yang berlebihan gitu. Iya betul, nggak bisa gitu ya. enak banget gitu. Enggak, kalau enak ya enak, kalau nggak enak mama tuh nggak suka gitu. Iya benar. Jadi apa adanya gitu. Betul, ya. mama tuh emang apa adanya. 那还想问这个物照，就是在中国娶老婆的话，大家都知道嘛，需要彩礼，是吗？对。而且不少，这个彩礼不少。一般要求，比如说要有车有房嘛，是吗？对。要有彩礼。那你娶这个燕妮的时候有没有彩礼呢？也有吧。有。给了彩礼是20条。20条的，相当于1万人民币吧，有时候。然后了，包括那个就是吃酒席什么，因为在他家里要举行这个订婚仪式。我出了这个吃酒席的钱，还带他们的家人呢去坤甸玩。还要去山口洋玩，就这些吧。OK。别的的话，买金。对，买金那个。买这个手镯。不是。金手链。手链。手链。金手链花了是800人民币，然后买了一个钻石戒指，这个花了这是3000嘛，3000人民币。别的就没有花了，然后就是我的丈母娘。来中国的时候，他走的时候，我就给了他3000块钱，是吗？对。那个时候燕妮有没有什么要求呢？就是结婚的时候。我听不懂。这才是关键，听不懂是吧？他说我假装听不懂。有要求我也听不懂。也没有。Ada tuntutan nggak? Nggak ada. Pas datang ke sini nggak takut, misalnya takut ditipu atau gimana gitu, menikahnya suasana di mana gitu? Aku ada pemikiran begitu sih, kan aku nggak tahu. Dia ada bilang di HP atau di mana begitu kan, tapi aku nggak tahu HP itu di mana begitu. Kehidupannya tuh kayak gimana, makan apa. Aku mikirnya tuh kayak kurang lebih kayak di Indonesia lah makanannya kan. Ada yang ditakutkan nggak? Misalnya takut nanti ditipu atau gimana, bukan orang baik, enggak ya? Enggak ada perasaan. Malahan aku tuh percaya banget sama dia begitu. Oh, pas ketemu mungkin udah kelihatan orangnya baik gitu. Iya, memang percaya banget. Mungkin lebih takutnya ke budaya mungkin gitu ya, yang nggak cocok atau makanan gitu. Cuaca, iklim semuanya. Iya, malahan waktu kami pergi ke China sini kan musim dingin ya. Malahan aku kira tuh musim dingin dengan cuaca hujan di Indonesia tuh kurang lebih sama begitu. Shock ya. Iya, benar kayak dingin banget. Astaga, ini dingin banget. Ini dinginnya kan udah kayak di dalam freezer begitu, ya, bener. Dingin banget itu. Pas itu aku pakai jaket, pakai celana panjang. Aku kira pakai yang begini udah gitu. Pas awal datang tuh ada sedikit perasaan nyesel nggak? Pas baru datang, nggak juga? Enggak. Cuman merasa kayak kesepian begitu. Soalnya kita nggak bisa ngomong kayak uliao kan, itu jadi bosen gitu ya? Kayak iyalah, kayak sepi lah pokoknya. Mau ngobrol nggak bisa gitu ya? Tuh iya betul. Kayak terus mau keluar sendiri pun nggak berani. Mau kemana? Kita nggak bisa beli barang, nggak bisa beli di online, semuanya tuh nggak bisa. Cuma tiap hari di rumah makan begitu. Bantu mertua pun pastinya mertua nggak mau kita bantu lah kan, baru datang ke China sini masa disuruh bantu mana. Jadi pas awal datang ke sini kesibukannya ini sebagai apa? Jadi apa gitu? Nggak ada. Jadi cuma kadang dibantu papa mama di toko. Di toko? Iya. Dia kebanyakan di rumah beres-beres rumah. Betul, gitu. iya, nggak ada pekerjaan. Terus ada sisi barulah sibuk kan. 那就是你们刚结婚的时候，你是做什么工作呢？在这边？帮妈妈做关饼。对，做灌饼。做关饼。后来就是店里的生意不行了，我就去县城开了个店儿，做了有半年吧。也是卖灌饼。也是卖灌饼，选的地段也不好，加上闹疫情，所以我就不干了。不干了以后呢，我就去给人家捡过快递，就是捡快递
装车也很累的。那个时候一个月能挣多少钱？我自己干的时候，在这个干灌饼，不挣钱也不赔钱。装车的话就是跟这个快递装车，一晚上是挣140块钱。一晚上140块钱。从早上7点钟，干到不是从晚上7点钟，干到凌晨5点钟。但是这个活的话呢，我没干过嘛，他们说很累，我说能有多累啊？就装这个小快递嘛。结果我去装了一晚上，我当时都快哭了，累得我。这应该是很多个小时，一直就是那种大车，这很大那种车，你一个人要装满一晚上。我就干了3天3、4天，我就不干了，太累了。根本就因为我这个人其实我没有力气的。后来我不干了以后呢，我就去干我的老本行电焊工了。电焊工。我年轻的时候学会了电焊了。就是学了，我现在到一直干电焊有5年多了吧，干工地儿。就是这个工资还高一点，当时一个月能挣9000人民币。Pas baru menikah itu keluarga ada yang nggak setuju nggak sih Yeni maksudnya menikah sampai di China sini sendirian pas itu cuma umur 20 tahun ya? Kalau nggak setuju mungkin nggak juga sih, tapi mereka tuh lebih tansin. Khawatir gitu? Tuh khawatir begitu, lebih khawatir lah dia nanti di China tuh kayak gimana ya, bisa ngomong nggak ya, atau bisa terbiasa dengan orang sana nggak ya, begitu sih. 那个时候你娶你老婆，你父母会不会反对呢？肯定会，害怕。他说的就是妈妈就怕娶过来跑了怎么办呀？他说跑了以后你这个以后娶媳妇儿肯定有问题啊，就是说钱也花了，媳妇儿也没了。到时候你要再娶个2婚的话，肯定有人说他娶了个外国老婆跑了，可能是他有问题吧。所以说可能不要嫁给他了。担心这个事儿吧。那现在呢？现在没有，很满意啊。满意吗？对印尼媳妇满意吗？非常满意。Sekarang kan udah bikin konten jualan masakan nih, udah berapa bulan nih? Udah 3 bulan ya? 卖美食快有3个月了，ada 3 bulan ya? Ada. Pada saat itu kenapa sih tiba-tiba bisa kepikiran buat jual makanan Indonesia? Mungkin ini agak sensitif pertanyaannya ya. Ini dulu jualnya pengen memang beneran mau jual makanan Indonesia atau tujuannya buat bikin konten doang gitu? Memang beneran mau jual makan Indonesia. Emang sih aku tuh nggak bisa masak gitu. Maksudnya masakan aku masih belum enak-enak banget begitu kan. Tapi setelah aku masak bakso tuh papa mama mereka cobain tuh enak katanya. Jadi dibilang sarankan aku jualan di China sini atau di depan tokonya gitu kan. Dibilang pertama-tama tuh aku masih takut atau merasa nggak yakin nih makan aku bisa laris nggak, orang akan beli nggak. Terus kata papa mama tuh kayak nyemangatin aku, dia bilang kalau ada yang jual pasti ada yang beli, coba aja begitu ya. Aku coba-coba buat tambah-tambah penghasilan. Betul, gitu ya. Betul kan ya, ada konten, ada penghasilan jualan juga gitu kan. Pada saat itu nggak menyangka juga konten ini bakal booming seperti ini. Beneran nggak nyangka kok. Bener nggak nyangka? Dari iseng-iseng doang sebenarnya ya? Ya memang mau jualan gitu. Oke. Karena papa yang suruh, jadi kita cobalah gitu. Cobalah, kan kita kan sebelum jualan kan emang bikin konten juga. Ya jadi ya langsung gitu. Sekalian aja gitu. Iya, sekalian aja. Nggak taunya booming gitu ya? Tapi nggak pernah nyangka ya gitu ya? Nggak nyangka beneran. Terus bisa menginspirasi beberapa YouTuber yang ada di sini. Bahkan aku lihat dari YouTuber di negara lain juga ikutan jualan sekarang. Ya bagus lah. Tapi keberatan nggak ya nih? Enggak, sama sekali, malahan aku senang gitu. Nggak merasa tersaingi atau gimana? Enggak, sama sekali enggak. Malahan aku senang, ini dia juga jualan. Bisa mengenalkan menginspirasi juga orang lain. Bisa mengenalkan makan Indonesia juga nih di sini. Ya senang gitu. Enggak merasa tersaingi atau enggak bilang mereka ikut-ikutan juga atau gimana. Nah, ini ya nih selama 3 bulan jualan nih suka dukanya apa? Suka duka jualan dan bikin konten jualan ya, suka dukanya apa? Mungkin nggak bisa, kalau dukanya mungkin nggak bisa seharian sama anak aku gitu. Sekarang anaknya sama siapa? Sama neneknya. Udah sama jarang kakeknya. sama yang Iya, udah jarang sih sama aku. Gak ada waktu gitu? Iya. Karena aku dari bangun pagi mau edit video kan, selesai edit video tuh langsung masak langsung jualan lagi. Setiap harinya begitu. Malam pun sekarang anak aku tuh nggak tidur sama aku kan. Jadi aku hari ini ngalamin ya,
Jadi hari ini kita mulai siap-siapnya udah mulai dari jam 2 sore. Betul. Jualnya itu kira-kira jam 4-5 gitu. Jual sampai jam 8 malam. Pulang udah capek sekali. Betul. Udah istirahat gak ya? Paginya Yeni bangun jam berapa buat edit video lagi? Jam 8 minimal biasanya. Jam 8, jam 9 begitu. Buat edit video biasanya butuh berapa lama? Oh, butuh 5-6 jam. Jadi non-stop ya? Bangun jam 8, mungkin bersih-bersih, beres rumah lagi. Iya kan? Iya, maksudnya kan kadang pun rumah pun gak sempat gitu. Soalnya malamnya udah capek banget. Jadi kalau jam 6, jam 7 aku bangun tuh kadang capek banget, pegal badan aku merasa begitu kan. Jadi aku mau lebih lama lagi baringnya atau tidurnya gitu. Edit video sampai jam 1 siang, mungkin jam 2 siang ada. Habis itu mau lanjut lagi siapin bahan habis jualan. Itu iya. Nah, ini sebenarnya kan kelihatan kalau Yeni sendirian kerja semua. Tapi sebenarnya enggak ya? Enggak, suamiku malahan dia juga capek orangnya. Dia juga. Tadi aku udah lihat juga. Mau siapin tuh nggak gampang loh. Kayak gerobaknya itu. Iya kan, suamiku harus cuci piring. Cuci piring lagi, bersihin gerobaknya, angkat air. Iya, betul. Jadi beli sayuran, beli bahan-bahan untuk jualan. Jadi kondisi di desa berbeda dengan perkotaan mungkin ya. Beda banget. Kadang di sini tuh banyak banget makanan atau bahan yang nggak ada. Jadi harus pergi di kecamatan atau kabupaten sana lagi. Agak jauh kan, 15 menit atau 20 menit gitu. 我说你也挺辛苦的，就大家可能在视频里，可能看不到，其实除了这些，还有很多东西要做了，是吗？对，所有的东西都是我们2个人完成，没有任何洗衣服什么都是他。洗衣服，cuci baju dia juga. Iya, cuci baju kayak cuci sepatu begitu dia. Oke. 之前我们刚干的时候呢，我们还要带着西西干。betul。西西就是说，他中午了不睡觉，我们不睡他也不睡觉嘛，他就跟着我们干完活了，我们去店里卖。Iya。在这个从这个车上，就是走到店里的时候，他就睡着了。Iya kadang kasihan banget sama anak aku. Iya sih. Kalau ada waktu, memang aku ngerti ya. Saat ini mungkin bagi Yeni ini waktu yang sangat penting buat cari duit ya. Tapi mungkin kalau misalnya tapi kadang kita juga mikir kan anak kan cuma maksudnya perkembangan anak kan dia akan makin besar nggak bisa diputar lagi waktunya nggak bisa diputar lagi begitu. Jadi bisa mudah-mudahan bisa diseimbangkan waktunya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Ini sekarang impian Yeni apa sih sebenarnya? Mungkin ada impian apa? Terus ada梦想. Terus ada target dalam jangka pendek, jangka panjangnya ada nggak sih？你们就是有没有什么长期的目标，然后短期目标什么？然后你们有没有什么梦想还没有实现？我们的梦想的话，第一呢，我感觉真想开一个饭店，卖印度尼西亚的美食，就是卖几种。我们可能到时候如果真开饭店的话，不会做的这么多种类了。会卖个1-2种、2-3种的美食，就是让他们尝尝印度尼西亚的风味。还有的梦想呢，就是我们想盖一套新房子吧。其实我们想在村里面盖一套房子吧，就是这样吧。那你觉得离这个目标还远吗？应该不远。因为。如果可以那个房子我们在考虑要不要在村里盖，因为在村里住的比较舒服。但是现在村里人越来越少了，可能我们盖了房子到时候就没人了村里面。所以说我们可能考虑买房啦，是吧？县城啦，或者是去别的地方可能。Kalau Yeni pribadi ada impian apa sih? Cita-citanya enggak sih dari kecil? Kalau waktu sekolah ditanyain cita-cita jadi guru, jadi dokter gitu ya. Sekarang impiannya apa? Kalau sekarang sih cuma mau bahagiakan anak-anak, bahagiakan orang tua begitu sih. Terus tadi suamiku bilang kan kayak kita juga beli rumah atau buka restoran begitu. Ini kan Yeni masih banyak adik-adik ya gitu ya? Masih. Jadi sekarang 4 ya? Masih sekolah semua? Ada 2 yang masih sekolah, 2 enggak. Kalau boleh tahu kakak adiknya ini tingkat pendidikannya? Rata-rata sih SD, ada SMP juga sih. SD SMP lah. Ini adik yang masih sekolah ini ada kepikiran nggak sih buat sekolahin mereka sampai perguruan tinggi sampai universitas gitu? Kok ada kemampuan ini? Iya, kalau ada kemampuan pasti ada. Mau bantu gitu? Iya, karena kita kan tahu kalau kurangnya pendidikan kan kayak gimana gitu kan kok.
Jadi ya kalau bisa, kalau ada kemampuan bisa bantu mereka dan mereka mau sekolah tinggi ya pasti ya mau. Kalau kita selagi kita mampu kita pasti bantu gitu ya. Betul. Karena kita tahu juga ya pendidikan itu penting ya sebenarnya. Betul, penting banget. Meskipun ya ini aku bisa bilang meskipun pendidikannya cuma tingkat SMP lah ya. SMP lah, nggak lulus. Tapi nggak setiap orang bisa seperti ini mungkin. Dengan tiap pendidikan mungkin dengan perjuangan yang gigih disertai dengan keberuntungan juga mungkin sedikit keberuntungan. Nggak semua orang bisa seperti itu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Selama 3 bulan jualan ini reaksi orang sini seperti apa sih yang nyata ya? Aku pengen tahu yang sebenarnya gitu. Apakah memang setiap jualan yang dijual tuh orang bisa suka semua? Lidah orang sini bisa cocok nggak sih dengan makanan Indonesia? Misalnya kok bisa cocok dengan makanan seperti apa yang bisa cocok? Dan yang kurang bisa diterima itu seperti apa? Kadang makanan aku tuh misalnya satu jenis tuh mereka bisa suka semua begitu. Kalau setiap orang yang beli makan aku tuh rata-rata semuanya itu enak dan bilang suka. Tapi ada juga kalau aku masak makan yang lain tuh mereka nggak suka begitu. Misalnya yang agak susah diterima itu ada nggak yang pernah gitu pengalaman? Ada kayak disuruh coba tuh, kadang mereka cobain aja, lihat aja tuh nggak enak begitu, terus lihat aja kayak ada yang cobain terus nggak bisa makan, nggak mau makan begitu. Udah cobain kayak merasa nggak suka gitu. Iya. Pasti ada yang kayak gitu juga. Aneh gitu rasanya begitu, nggak cocok di lidah mereka. Ya itu memang yang paling gimana, paling nyata, realistis gitu ya, bener ya. Betul. Jadi kita nggak. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Iya. Pasti ada yang enak juga, ada yang enggak. Sama juga kayak kita orang Indonesia tinggal di Indonesia puluhan tahun, kemudian tiba-tiba datang ke sini pasti ada makan di sini yang nggak bisa kita terima juga. Itu sangat normal sekali ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita jualan makanan Indonesia, orang di sini belum tentu lidahnya bisa cocok juga. Kadang apalagi dengan rempahnya yang begitu kuat gitu misalnya. Iya betul, banyak juga kan rempah-rempahnya. Ya. Ada yang disesuaikan nggak? Misalnya dari bumbu-bumbunya dikurangi gitu. Ada ya. Kayak manisnya gitu, pedasnya iya. Di sini mereka tuh nggak suka makan yang pedas. Kalau di desa kami tuh rata-rata mereka nggak suka pedas. Jadi selama jualan ini kita pelan-pelan mencari tahu juga makanan Indonesia apa yang cocok di lidah orang sini ya? Betul. Jadi makanya tadi suamiku bilang kan kalau kita buka restoran beneran, kita nggak mau jual makan yang lain gitu. Kalau kita kan tahu misalnya kayak rendang, gulai itu mereka suka banget. Gorengan. Betul, gorengan. Jadi ya kita jual yang jenis-jenis ini aja begitu. Ya memang udah pasti disukai aja. Iya, ya? pasti itu kok beneran kalau kita jual gorengan atau yang soto. Gulai, soto juga enak. Mereka tuh nggak pernah bilang oh nggak enak, oh ini rasanya aneh atau oh ini rasanya aku nggak suka. Nggak pernah bilang begitu. Jadi ya kita kayak ya jual-jual itu aja gitu. Ya benar. Mungkin kalau mau tambah menu pun tambah satu kita coba-coba ya kita bisa suka apa enggak gitu ya. Oke, jadi terima kasih banget Yeni dan Ucok. Ucok. Terima kasih juga Terima kasih. Hari ini dia udah capek-capek bantu kami. Oke, jadi terima kasih banget atas waktunya ngobrol-ngobrol dengan Yeni di China. Sama-sama. Menurut aku sebuah cerita sangat inspirasional sekali ya. Perjuangan yang sangat gigih di negeri orang. Tentunya perjuangan ini tidak hanya Yeni sendiri. Betul. Tapi di belakang Yeni ada seorang suami yang begitu hebat juga yang terus mendukung Yeni ya. Betul. Oke, aku doakan semoga Yeni dan Ucok sukses selalu. Amin. Makin sukses dan impiannya bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Amin. Yeah. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih udah menonton vlog aku kali ini. See you next time. Bye. Bye.